Yo halo, kali ini ada beberapa konsol game yang populer pada zamannya, tapi yang versi KW-nya. Kemungkinan dulu juga banyak yang punya, ngalamin, atau setidaknya ngelihat barang-barang ini ya. Jadi sekalian nostalgia juga nih. Oke, saya udah penasaran, jadi langsung aja di unboxing. Yang ini dulu. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Digivice. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak Tamagotchi, tapi karakternya fokus ke Digimon. Dan lebih banyak fiturnya, kayak bisa diadu dan sebagainya. Untuk modelnya juga banyak, yang saya dapat ini di Arc. Setahu saya memang dulu lebih banyak yang model ini ya untuk KW-nya. Dulu pas kecil saya juga beli ini berkali-kali, saking penasarannya, biasanya habis lebaran. Tapi selalu beli yang KW-nya juga, soalnya yang aslinya harganya itu mahal. Apalagi sekarang nih, udah banyak yang jadi barang koleksi, harganya bisa gila-gilaan. Yang KW-nya aja ini karena udah jarang ditemuin, harganya jadi lumayan. Ini saya beli lewat toko Pak Edi, harganya 160 ribuan. Oke, jadi di dalam boxnya, pertama dapat unit Digivice-nya. Ditaruh dulu. Terus dapat kartunya, nanti coba digesek. Dan dapat semacam buku instruksinya. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Digivice di Arc KW. Lanjut cek unitnya. Waduh gila, ini jadi inget dulu banget ya. Ini saya pilih yang warna merah. Selain itu ada juga yang warna hijau atau biru. Di bagian depannya ini ada layar yang masih hitam putih tanpa backlight. Di atasnya ada tulisan SZ. Apaan ya? Perasaan dulu nggak ada deh. Terus ada tombol power dan 4 tombol aksi. Untuk di bagian sisi kanannya, ini ada kayak ruang buat gesek kartu tadi. Di sisi bawahnya nggak ada apa-apa, di sisi kirinya ada semacam konektor gitu buat ngadu ya, ditempelin. Di sisi atasnya ada kayak tempat buat ganjel baterainya, dan ini ada kayak buat gantungin gitu. Biasanya sih di celana, biar bisa sambil pamer gitu kan. Nah, di bagian belakangnya ini ada tempat baterainya. Buset, ini tahun 2008 loh, berarti ini barang 16 tahun lalu ya. Untuk tipe baterainya ini AG10, udah buluk gitu, moga aja masih bisa. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Nah, ini nih, yang dari dulu sampai sekarang saya belum ngerti. Ada semacam cutscene dinosaurus yang ngancurin gedung gitu. Di sini kita bisa pilih karakter ya, banyak banget. Bahkan ada yang di luar dari Digimon. Aneh emang. Terus bisa atur waktunya. Dan langsung jadi nih, nggak dari telur atau piyik gitu ya. Di sini ada banyak menunya, kita bisa kasih makan atau minum si monsternya, bisa diajak mainan gitu, kayak ngepasin arah gelengan kepala, ada kertas gunting batu juga, bisa olahraga kayak joget-joget gitu ya, dan bisa kayak nyanyi juga. Terus kalau bisa dibersihin, sakit bisa diobatin, kalau ngantuk bisa ditidurin, maksudnya monsternya dibikin tidur, dan kita juga bisa mantau status si monsternya. Tapi sayangnya, ini unit yang saya dapat nggak ada suaranya ya, dan memang itu minus yang udah dikasih tahu penjualnya. Untuk layarnya juga yang saya dapat ini kayak error gitu, icon menunya ada yang nggak muncul, harus ditekan nih. Atau memang faktor baterainya juga kali ya. Selain itu ya sebenarnya sih ini mirip-mirip kayak Tamagotchi KW. Perasaan dulu yang saya punya ada beberapa menu yang lain gitu deh. Oh iya, coba digesek pakai kartunya ya. Untuk kartunya itu kayak gini. Wih, Rapidmon, Ultimate Level. Tapi ini kartunya kayak kertas karton biasa gitu, nggak meyakinkan deh. Tapi kita coba aja. Nah, kan bener nggak ngerespon apa-apa. Dan kalau diintip ke dalam juga emang kayak nggak ada apa-apa. Jadi yang ini bohongan ya. Kalau dulu walaupun yang saya beli KW itu masih bisa loh ketika digesek. Nantinya disuruh masukin 3 angka. Ntar kalau udah dimasukin dapat monster yang baru gitu. Dan konektornya juga unit yang ini kayaknya cuma pajangan doang deh. Kemungkinan emang nggak bisa diadu. Lagi-lagi beda ya sama KW yang pernah saya punya. Kayaknya yang ini versi KW rendahannya deh. Kurang mantep ya, mungkin kalau buat properti atau sekedar pajangan aja ya masih oke lah. Tapi kalau menurut saya agak kecewa sih, nggak kayak punya saya dulu walaupun sama-sama KW gitu. By the way, waktu itu saya juga pernah bahas Digivice yang versi orinya ya. Yang belum nonton coba deh cek deskripsi abis selesai nonton video ini. Lanjut barang yang kedua. Nah, dari gambarnya ini kayak PS1 Slim ya, tapi dari boxnya ini bukan box PS1.
ada tulisan Super 8-bit game, tipenya TY668. Ya, jadi ini tuh PS1 versi KW. Dulu tuh kalau nggak salah namanya diplesetin, jadi Polystation. Kadang saya sering kegocek gitu ya, pas main ke rumah temen atau saudara, ngeliat di rumahnya ada kayak PS1 gitu kan. Pas diajak main, ternyata gamenya kok agak lain. Nah, ternyata sampai sekarang ini masih ada yang jual ya. Saya beli lewat shopping, harganya itu 120 ribuan. Oke, jadi untuk isinya itu ada mesin konsol gamenya, dapat 2 stick atau gamepad, dapat controller yang berbentuk pistol, dapat kaset gamenya juga. Buset, ini 9-nya banyak banget ya. Lanjut, ada kabel TV out, dapat adaptor yang outputnya 9 volt 0,3 ampere, dan ada kertas petunjuk singkatnya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari PS1 versi KW. Nah, untuk unitnya kayak gini, warnanya ini biru muda ya, bukan putih atau abu-abu gitu. Tapi secara fisik masih agak mirip lah sama PS1 Slim. Di sini ada tombol power, reset, ada tempat kasetnya, dan tombol open. Nah, kalau dipencet ini bakal kebuka dan tempat kasetnya ya bukan untuk CD kayak PS1 gitu. Terus di sini ada lubang buat sticknya, player 1 dan 2. Di sisi kiri dan kanannya kosong. Kalau di sisi belakangnya ada lubang buat power dan TV out. Sedangkan bawahnya cuma ventilasi gitulah ya. Ini bodi plastiknya kerasa tipis banget, kopong gitu, dan bener-bener enteng loh. Ya, namanya juga KW. Begitu juga untuk sticknya nih, enteng, kecil, tombol R dan L-nya juga itu nggak ada ya. Oke, lanjut, dipasang sama colok-colok semuanya. Dan coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan utama dari PS1 versi KW. Anjay, daftar gamenya bener sampai hampir 10 juta ya. Tapi saya yakin aslinya nggak segitu sih, paling cuma belasan atau 20-an game, terus diulang-ulang. Oke, cobain nih gamenya. Untuk gamenya ini dari NES atau dulu disebut juga Tendo. Beberapa game yang saya coba masih lancar kok, aman. Sticknya ini ya ala kadarnya aja sih, kadang susah dipencet gitu. Dan kabelnya pendek. Tapi masih lumayan bisa buat main berdua gitu kan, buat seru-seruan oke lah. Cuma dari segi fitur lainnya, ya cuma buat main gamenya aja. Nggak bisa save atau load game, nambahin gamenya, dan sebagainya. Pokoknya cuma main aja lah. Dan menurut saya kurang begitu banyak game-game populer NES ya. Terus untuk kontrol pistolnya ini saya coba agak kurang gitu. Padahal udah diarahin tapi gagal gitu. Ya memang dari keterangan penjualnya juga controller pistolnya ini hanya berfungsi di TV tabung aja. Nah sebenarnya dari konsol game portable yang dulu populer kayak PSP atau bahkan PS Vita juga ada banyak KW-nya. Mulai dari PVP, PMP, PXP, dan sebagainya. Contohnya ya kayak ini. Ternyata Evercost juga pernah jualan game ya. Harganya jelas lebih murah, paling sekitar 100-200 ribuan. Modelnya juga beragam, ada pilihan jenis gamenya juga, cuma biasanya di boxnya itu dibikin heboh dengan gambar dari game-game yang kelihatannya bakal wah banget gitu. Padahal mah ya kurang dari ekspektasi. Tapi yang kayak gini tuh banyak banget dijadiin alternatif sama orang tua buat kasih kado atau hadiah ke anaknya. Misalnya abis sunat gitu kan. Terus si anaknya juga kadang nggak sadar kalau yang dikasih itu KW. Karena cuma taunya ya mainnya aja. Istilahnya udah lupa lah, nggak mentingin asli enggaknya. Dan orang tua juga mikirnya ya sama-sama game kan. Nah yang kayak gini juga biasanya ada kasetnya, kecil gitu. Dan memang setiap kaset permainannya beda-beda. Langsung dapat banyak di satu kaset itu. Tapi ya tetap banyak yang diulang-ulang juga daftarnya. Terus buat jenis gamenya kebanyakan game dari NES atau Sega Mega Drive. Nah yang gamenya Sega itu biasanya lebih mahal.
Secara fungsi sebenarnya ya sama buat main game juga. Bisa buat main portable atau di TV gitu ya. Cuma beda jenis gamenya dan secara fitur pasti lebih minim. Terus kualitasnya juga kurang. Ini punya saya aja yang pernah waktu itu dibahas udah rusak, nggak bisa nyala. Nggak tahu deh ini diapain sama adik saya. By the way, waktu itu adik saya minta PSP beneran yang pernah di-review. Tapi karena saya masih suka, jadi saya kasih yang ini aja. Oke, jadi itulah beberapa konsol game yang dulu populer dan banyak versi KW-nya. Ternyata sampai sekarang masih ada ya. By the way, ada lagi nggak nih konsol game populer yang banyak versi KW-nya? Atau kamu pernah nggak pakai konsol game yang KW kayak gini? Coba kasih tahu di komentar ya. Dan seperti biasa, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.